masa yang disebut masa Advent. Dan pada masa Advent kali ini kita akan merenungkan tema bersatu erat dengan Kristus dan berbuah kasih. Ya, frater. Berarti kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita bisa memberikan kasih kepada sesama ya, frater. Ya, karena kita telah diajarkan kasih oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Makanya kita perlu berbuat kasih Kepada siapa saja kan? kepada siapa saja. Siapa saja, pada teman-teman dan kepada semua sekitar kita. Iya. Pada Minggu Gembira kali ini pasti banyak hal yang menarik ya guys. Iya, tentunya. Kita akan Apalagi kita masuk Advent yang pertama bersama ya, Kak, ya. ya. Nanti kita akan bernyanyi bersama. Oke. Kita juga akan menyalakan lilin corona Ya. sebagai tanda kita telah memasuki masa Advent. Iya, frater. Asri juga akan ada penjelasan tentang Advent itu sendiri ya guys ya. Betul, frater. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Susan tentang apa itu kita memasuki masa Advent dan artinya. Iya, pokoknya adik-adik tetap sabar, tetap siap dalam mengikuti Minggu Gembira kali ini. Iya. Oke adik-adik, semangat ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekalian, untuk menandai kita sebagai umat Allah yang memasuki masa Advent, kita akan menyalakan lilin corona. Lilin ini menjadi terang bagi kita yang menantikan harapan dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kelahiran putramu yang sebentar lagi akan kami rayakan. Semoga lilin yang baru saja kami nyalakan ini dapat menjadi sumber pengharapan bagi penantian kami terhadap kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami ya Tuhan untuk tetap bernyala, memiliki semangat yang bernyala sehingga kami dapat selalu memiliki harapan
terhadap hidup yang lebih baik, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mulai minggu ini kita mulai memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya kita buat lingkaran Advent atau disebut juga lingkaran corona. Lingkaran Advent ini dibuat bentuk lingkar atau melingkar, melambangkan bahwa Kristus sebagai awal dan akhir. Kemudian kita buat dengan rumput-rumput hijau yang melambangkan bahwa Kristus yang kita nantikan adalah Sang Pemberi hidup baru. Kemudian kita buat lilin, ada 4 buah lilin yang menandakan 4 minggu yang akan kita lakukan pertobatan untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Lilin ini ada 3, yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna merah muda. Lilin ungu kita nyalakan pada minggu pertama, kedua, dan kemudian minggu ketiga kita nyalakan lilin merah muda, yang artinya masa penantian sudah dekat atau minggu Gaudete. Kemudian setelah lilin ini kita nyalakan, berarti kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah dekat. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari kita persiapkan hati kita. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami semua melalui sekolah minggu online ini. Semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat selalu bersama Papa dan Mama. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan memasuki bacaan Advent yang pertama. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi dan menyertai kami dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau kami bisa melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik, pada minggu Advent ini bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Apabila ranting-ranting itu tidak berbuah, maka akan disingkirkannya. Dan ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak lagi." Adik-adik memang sudah bersih karena firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kata Yesus, ranting-ranting itu tidak dapat berbuah tanpa tinggal pada pokok anggur. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan
Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Adik-adik, apabila adik tidak tinggal di dalam Allah Bapa, maka adik-adik tidak akan menjadi apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Pasti adik-adik semua tahu apa itu buah. Ada macam-macam buah. Misalnya anggur, jeruk. Apalagi ayo? Iya, pinter. Buah apel, buah salak, dan tentunya masih banyak lagi nama-nama buah. Tapi ngomong-ngomong, ada yang sudah tahu belum nih? Ada namanya buah iman. Yuk sekali lagi kita katakan, buah iman. Buah iman itu adalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus yang selalu kita rasakan setiap hari karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Contohnya, hati merasa tenang, damai, bahagia, bisa saling mengasihi. Oh iya, siapa yang hari ini merasa bahagia? Oh, semua merasa bahagia. Itu tandanya adik-adik sudah merasakan buah iman. Sekarang kakak mau tanya. Adik-adik pasti mau kan kalau mendapatkan buah iman yang lebih banyak lagi? Kakak punya rahasianya loh. Rahasianya itu ada di bacaan Injil yang baru saja kita baca. Tentang Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Setiap ranting yang bersama-sama dengan pohon anggur akan berbuah banyak. Nah, kita semua itu adalah ranting-ranting. Kalau buah iman kita mau berbuah lebat, kita harus tetap menempel bersama-sama pohonnya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita terus bersama-sama Tuhan Yesus, pasti buah iman kita akan banyak. Kita jadi bisa memaafkan, kita menjadi anak yang pemberani, kita semakin sayang sama keluarga, kita mampu berbuat baik. Lalu, bagaimana caranya biar tetap bersama-sama Tuhan Yesus? Nah, mulai sekarang adik-adik harus rajin berdoa ya. Rajin mengucap syukur. Dan yang pasti harus rajin membaca Alkitab. Kalau ada yang belum bisa membaca, ajak Bapak, Mama, atau Kakak untuk membaca Alkitab bersama-sama ya. Nah, itu tadi tentang buah-buah iman. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, pasti buah-buah iman kita akan lebat. Kalau buah iman kita lebat, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Setelah merenungkan bacaan Injil hari ini, yuk sekarang kita doa bersama-sama. Ikuti kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kami ingin terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semoga buah-buah iman kami semakin lebat agar kami menjadi anak-anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya, adik-adik Frater ajak untuk membuat suatu kreativitas. Kreativitasnya adalah menggambar dan mewarnai pokok anggur. Nih,
Adik-adik akan mendapatkan gambar seperti ini. Gambar seperti ini dapat adik-adik dapatkan lewat mendownload link yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, adik-adik juga dapat mendapatkan gambar ini di sekretariat paroki. Adik-adik bisa mengambil gambar ini, lalu setelah adik-adik mempunyai gambar ini, adik-adik perlu mewarnai. Adik-adik mewarnai gambar ini sesuai selera adik-adik ya. Mewarnai lalu digunting pinggir-pinggirnya. Gunting pinggir-pinggirnya dan mungkin hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik setelah diwarnai. Nah, setelah itu adik-adik menuliskan ayat yang penting pada pertemuan kali ini, yaitu ayat "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini merupakan kutipan dari Yohanes bab 15 ayat 5. Nah, adik-adik bisa menuliskannya di sini. Setelah jadi ini, adik-adik berfoto dengan hasil karya adik-adik. Nah, setelah berfoto, tolong upload di Instagram adik-adik atau Instagram mama papa adik-adik. Nah, jangan lupa untuk uploadan ini di tag @komsos_atmodirono supaya kakak-kakak dan teman-teman adik-adik dapat melihat hasil karya adik-adik. Nah, gitu. Sebelum mengakhiri Minggu Gembira hari ini, marilah kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Minggu Gembira kali ini. Ya, semoga apa yang didengarkan adik hari ini melalui tema Advent bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, frater dan kakak berdua di sini selalu berdoa supaya adik-adik itu rajin berdoa, rajin belajar dan sehat selalu. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pertemuan kali ini. Kak, frater dan kakak di sini mengucapkan sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, terima kasih karena adik-adik telah mengerjakan tugas dari Minggu Gembira sebelumnya. Inilah hasil karya adik-adik semua. Adik-adik juga dapat melihat hasil karya teman-teman adik-adik. Bagi semua adik-adik yang telah mengirimkan tugas, ada hadiah menarik yang menanti adik-adik. Dan silahkan diambil di sekretariat paroki mulai tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember. Tetap semangat untuk mengikuti Minggu Gembira ya. Tuhan Yesus memberkati.